Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan salam kami untuk Anda, pemirsa channel kami yang sederhana. Semoga kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita bahwa petani memang harus dilatih, harus membiasakan diri berlatih ini yang satu ini. Apa itu? Berlatih memasarkan. Nah, ini yang sulit ya. Bagi yang tidak terbiasa menjadi sulit. Padahal kalau sudah tahu cara memasarkan, ya, saya perhatikan enak banget. Dia nggak menanam, dia coba beli dari petani, kemudian lempar ke satu wilayah. Berapa menit kemudian sudah untung. Ya. Kalau petani harus nunggu dulu 2 bulan, 3 bulan. Ya. Nah ini, nah, maka dengan demikian petani pun harus punya mental sebagai pedagang atau minimal punya keterampilan untuk menjual, bernegosiasi dan seterusnya. Nah saya perhatikan ya, termasuk saya sebagai petani pun sama seperti itu. Kita rasanya sulit sekali untuk memberikan penawaran, ya menawarkan barang kita. Padahal kan itu bebas-bebas saja kan, barang-barang kita, komoditi juga punya kita. Kenapa kita malu? Kadang-kadang ini ada gap semacam ya antara kita tidak biasa bernegosiasi, menawarkan barang atau jasa, sementara itu merupakan kebutuhan yang sekarang itu harus dimiliki oleh petani. Nah, maka sekarang harus ada percepatan ya, akselerasi bagi petani untuk diajarkan tips teknik ya memasarkan komoditi pertanian yang dihasilkannya. Salah satu contoh nih, di kebun Pak Tardi kemarin di yang 56 hektar itu, saya melihat ada komoditi mangganya, salah satunya mangga cengkir. Dan saya lihat mangga-mangga di rumah di kebunnya Pak Tardi ada depan rumah kita di kampung, ada arwah manis, ada mana lagi, ada uh, kedong gincu, ada lagi lali jiwo, ya. Kemudian ada lagi mangga apa, golek. Tapi kenapa punya Pak Tardi itu lakunya mahal ya dan jadi duit, tapi kenapa yang depan rumah kita malah busuk? Nah, itu karena salah satunya kita belum tahu potensi keuangan. Kalau ada potensi ekonominya, yakin ya per pohon itu misalkan potensinya 300.000 aja per pohon, pasti kita akan rawat. Nah, karena kita nggak tahu bahwa itu ada emasnya, ya, ada potensi uangnya, akhirnya kita menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Kita berharap rezeki, sementara rezeki di depan mata pun tidak kita urus. Salah satunya adalah tanah di depan mata kok masih kosong, tidak ditanami. Punya pohon mangga depan rumah kok malah nggak dipupuk. Setelah berbuah kok nggak dirawat, nggak dilindungi dari lalat buah dan seterusnya. Nah, salah satu mangga yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di lingkungan kami adalah mangga cengkir. Ya, disebut mangga gadung cengkir. Kalau di tempat kami kan memang mangga itu kalau udah matang tidak terlalu manis, tidak semanis aromanis, ya, tidak semanis harum manis, ya, tidak semanis mangga yang lain memang. Tapi kalau dihargai dengan 5.000 per kilogram itu menurut saya masih bagus, atau bahkan 10.000 per kilogram, karena mangga gadung ini besar sekali teman-teman. Tapi kenapa kita nggak berusaha menjual, malah habis pada busuk, ya jatuh berjatuhan, ya itu. Nah ini tradisi memasarkannya itu kadang-kadang ya masih kurang. Memang setiap orang punya frame atau latar belakang atau filosofi tersendiri. Ya, hidup gak melulu jual beli memang sih. Ya, ada memang gaya-gaya orang tuh beda-beda. Emang nggak mau jual beli. Ya, kalaupun ada yang minta ya silakan dikasih, nggak mesti beli. Tapi satu saat itu keterampilan memasarkan, menjual itu perlu, ya. Dan memang sepertinya ini ilmu dasar yang wajib untuk segera dieksekusi, ya, dikerjakan gitu, dikuasai. Nah kita lagi mengejar itu, insya Allah besok juga kita akan dilatih ya dari timnya BNI Pusat bekerja sama dengan uh, Kementerian Bappenas, dan kita sebagai yang dilatih itu dari Koperasi Najafah Berkah. Semoga besok
kita lancar acaranya dan kita tahu melek ya bagaimana memasarkan dan mengolah hasil pertanian. Nah, untuk yang mengolah hasil pertanian kita akan bahas di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.